Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, salam jumpa sahabat. Kembali bersama kami di Buletin Jawa Timur edisi hari ini yang siap menghadirkan berbagai informasi di wilayah Jawa Timur bersama teman-teman di Radio LPPL se-Jawa Timur. Dan kita langsung saja menuju informasi pertama, ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. May Day tanpa aksi turun ke jalan. Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di masa pandemi COVID-19. Tidak ada aksi turun ke jalan maupun gelombang peziarah yang datang ke makam pahlawan buruh Marsina. Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Nganjuk, Kelik Widi Wahyuwono mengatakan, melihat situasi wabah corona seperti sekarang, pihaknya sudah menginstruksikan kaum buruh agar tidak turun ke jalan, juga mematuhi dengan imbauan pemerintah agar tetap di rumah. Meski peringatan May Day berlangsung tanpa aksi, ditegaskannya jika semangat dan tuntutan buruh tetap akan disuarakan, meski tidak lantas menepikan esensi dan nilai dari peringatan Hari Buruh, akan terus memperjuangkan hak-hak kaum buruh meskipun dengan cara tidak turun ke jalan. Dari 105,3 Ersal FM, Agustin Merdekawati. Kita menuju ke Blambangan FM Banyuwangi, ada Akbar Wiyana, pendapatan per kapita warga Banyuwangi meningkat. DPRD Banyuwangi apresiasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi mengapresiasi capaian hasil kinerja Pemkab Banyuwangi tahun 2019. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Muhammad Ali Mahrus mengatakan secara makro capaian kinerja Pemkab Banyuwangi tahun anggaran 2019 cukup baik. Beberapa indikator yang diapresiasi DPRD adalah aksesibilitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang melebihi rata-rata provinsi dan nasional dinilai membanggakan. Ali menambahkan kenaikan pendapatan per kapita juga terus meningkat dari 20,8 juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 51,8 juta rupiah pada tahun 2019, juga menjadi capaian bagus Pemkab Banyuwangi. Infrastruktur pelayanan publik, sosial maupun ekonomi secara kualitas kinerjanya terus meningkat dan telah mampu memenuhi target. 5. Program pemberdayaan masyarakat serta pembangunan yang berwawasan lingkungan terus mengalami perkembangan yang sangat positif dan telah mampu memenuhi target. Ali menambahkan meski cukup memuaskan, dia mendorong beberapa indikator kinerja Pemkab Banyuwangi lainnya, yakni angka kematian ibu melahirkan dan pendidikan anak usia dini, sehingga ke depan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi semakin baik lagi. Akbar Wiyana, Blambangan FM Banyuwangi. Menuju ke informasi berikutnya, antisipasi akal-akalan pemudik. Petugas Satlantas Polres Tuban periksa kendaraan barang. Informasinya bersama Ari Agustias, Pradia Suara Tuban. Petugas gabungan di pos penyekatan arus mudik Jatim Jateng di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, Tuban, meningkatkan kewaspadaan dan pemeriksaan terhadap kendaraan dari luar kota yang melintas. Penyekatan dilakukan setelah adanya instruksi pemerintah tentang larangan mudik di tengah pandemi corona saat ini. Peringatan itu dilakukan setelah beberapa waktu lalu beredar kabar adanya masyarakat yang nekat mudik dengan menggunakan mobil angkutan barang atau truk. Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Brisarwono mengatakan, selain kendaraan umum dan pribadi dari luar kota yang diperiksa, setiap mobil angkutan barang atau truk juga diberhentikan untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan. Kegiatan kita laksanakan, bila mana kita temukan pemudik, maka kita akan melaksanakan pemeriksaan protokol COVID-19 berupa pemeriksaan kesehatan. Setelah itu kita memberikan juga edukasi bahwasannya saat ini sudah berlaku larangan mudik, dan bila memang benar yang bersangkutan adalah pemudik, maka kita akan himbau untuk balik kanan, kembali ke daerah asal. Selanjutnya kepada mereka pengguna kendaraan angkutan barang, kita tadi juga melaksanakan pemeriksaan karena kita tidak mau kecolongan adanya upaya modus pemudik menggunakan truk guna menerobos. Dia menjelaskan pihaknya tidak mau kecolongan adanya pemudik yang menggunakan truk atau mobil angkutan barang. Sebab sebelumnya mobil angkutan barang memang diperbolehkan melintas di pos penyekatan. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Lumajang ada Fadli Muhammad, warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Lumajang menjadi 23 orang. Warga terkonfirmasi positif bertambah lagi. Agus Triyono, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Lumajang, mengungkapkan ada 2
tambahan warga terkonfirmasi positif menjadi 23 orang. Ini berdasarkan rilis Provinsi Jawa Timur, untuk Kabupaten Lumajang jumlahnya 23. Angka ini merupakan peringkat yang ke-8 di Jawa Timur. Kedua pasien tambahan konfirm positif ini berasal dari Kecamatan Kedung Jajang. Salah satu di antaranya telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 lalu. Dan pasien konfirm positif lainnya saat ini dirawat di rumah sakit di Surabaya karena yang bersangkutan bekerja di Surabaya. Sekda mengungkapkan bahwa persebaran pasien positif di Lumajang didominasi di jalur-jalur utama, yaitu mulai Kelakah, Kedung Jajang, Sukodono, Lumajang, Sumbersuko, Tempeh, dan Pasirian. Di daerah tersebut dikhawatirkan terdapat orang tanpa gejala atau OTG yang bisa saja menularkan COVID-19 tanpa mereka sadari. Sekda Agus Riono menjelaskan, hingga saat ini ODP di Lumajang menjadi 340 orang dan PDP 52 orang. Semakin banyaknya pasien yang terkonfirmasi positif di Lumajang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Dr. Bayu Ignatius Wibowo, meminta agar masyarakat semakin disiplin menjalankan upaya pencegahan COVID-19. Saya, Ghazali Muhammad, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada Khalid Maulidi, 4 pasien yang dirawat di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan pulangkan 4 pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Di antaranya adalah 2 pasien positif dan 2 lagi adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Ketua Penanggulangan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan, 4 pasien kemarin yang sempat dirawat saat ini sudah dipulangkan, 2 pasien positif dan 2 pasien PDP. Jadi saat ini hanya tinggal 3 pasien positif yang sedang dirawat. Jika nanti hasil swab keluar, kemudian menyatakan pasien negatif COVID-19, maka akan langsung dipulangkan. Dr. Saiful menyampaikan, 2 orang positif dengan inisial SH dari Propo, SN dari Galis, dan 2 PDP dengan inisial NH dari Pakong, IZ dari Bukit dinyatakan sembuh. Setelah keluar hasil swab 4 pasien tersebut dan dinyatakan negatif COVID-19. Sekarang tinggal 3 yang positif dirawat. Ya, sudah pulang yang kemarin 4 kan. 2 positif, 2 PDP, 1 yang Propo, 2 Sepedis, ya dari 1 dari Pakong, 1 dari Bukit. Baik, tidak ada apa-apa, nanti pulang kalau negatif bisa keluar karena ya kebetulan masih muda ya, nggak ada penyakit lain. Yang kedua, ya kita tim COVID-nya maksimal berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, ya dukungan doa semuanya. Tambah Dr. Saiful, 4 pasien negatif COVID-19 dapat cepat keluar karena usianya masih muda, tidak memiliki penyakit lain. Kemudian adanya kekompakan tim COVID-19, berusaha semaksimal mungkin dalam merawat agar dapat menyembuhkan pasien, serta adanya dukungan doa dari semua belah pihak. Khalid Maulidi, Realita FM Pamekasan. Kini kita menuju ke Tulungagung. Ada Mega Kristi dari RGRFM di Kabupaten Tulungagung. 4 orang lagi dinyatakan positif COVID-19. Sesuai konfirmasi dari Provinsi, per hari Selasa 28 April 2020, ada penambahan pasien positif COVID-19, masing-masing 2 dari Kecamatan Kedungwaru dan 2 dari Kecamatan Sumbergempol. Demikian dikatakan Bambang Triyono, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2 orang dari Kecamatan Sumbergempol, masing-masing Asyad dan Ika, terkait erat dengan pasien sebelumnya MA. Sedangkan MW dari Kecamatan Kedungwaru terkait erat dengan pasien sebelumnya yakni SKR, dan 1 lagi yakni SS, pasien PDP dengan diagnosa penyakit paru obstruktif kronis dan pneumonia. Untuk pasien SS secepatnya akan dilakukan tracing untuk mengetahui faktor risiko kasus baru. Selanjutnya untuk pasien Asyad, Ika, dan SS dilakukan karantina di Rusunawa IAIN, sedangkan pasien atas nama MW akan dilakukan perawatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar membawa informasi tingkatkan kesadaran masyarakat menggunakan masker. Persakmi Blitar Raya bagikan ratusan masker di Pasar Templek Kota Blitar. Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Persakmi Blitar Raya melakukan aksi bagi-bagi masker di Pasar Templek Kota Blitar. Kegiatan berlangsung Sabtu 2 Mei 2020 dengan melibatkan jajaran Forkopimcam Kepanjen Kidul. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar, selaku
koordinator kegiatan mengatakan, pembagian masker ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker di tengah pandemik virus corona. Berdasarkan pengamatan Persakmi, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker, terutama mereka yang beraktivitas di pasar tradisional. Padahal pasar menjadi salah satu tempat bertemunya orang banyak dari berbagai kalangan. Didik menyebut ada sekitar 1.000 masker yang dibagikan. 500 masker dibagikan di Pasar Wlingi, Kabupaten Blitar beberapa hari lalu, dan 500 masker di Pasar Templek, Kota Blitar. Masker yang dibagikan berbahan kain dan bisa dipakai beberapa kali. Melihat dari perkembangannya ada virus corona terus meningkat, ditambah lagi dengan ada himbauan, ada anjuran bahwa seluruh warga harus menggunakan masker. Terus kita memantau, mensurvei, ternyata di pasar masih juga ada yang belum patuh semuanya. Dalam kesempatan ini, Persakmi bersama Camat, Kapolsek, dan Ramil juga mensosialisasikan kepada pedagang ataupun pembeli di Pasar Templek pentingnya menggunakan masker di tengah pandemik virus corona. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan kini kita menuju ke Persada FM Blitar membawa informasi tak hanya bagi penerima bantuan sosial di Kabupaten Blitar berdampak langsung di sektor ekonomi. Bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Blitar sudah disalurkan. Dalam proses penyalurannya, Pemkab Blitar telah merencanakan secara matang agar bisa berdampak di sektor sosial maupun ekonomi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Tuti Komaryati menjelaskan, bantuan sosial yang sudah diberikan tidak hanya bermanfaat bagi penerima, melainkan juga para UMKM maupun lainnya. Pasalnya, bantuan yang diwujudkan dalam bentuk sembako itu berasal dari petani, peternak, serta UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Pihaknya sengaja tidak membeli sembako yang sudah dikemas dari pabrik maupun lainnya, namun lebih memberdayakan pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Dengan demikian, sekali melangkah pemerintah daerah sudah membantu masyarakat dari sektor sosial dan ekonomi. Yang mencontohkan saat ini Gapoktan sedang sibuk melakukan pengemasan beras serta peternak ayam petelur yang tergabung dalam koperasi terus menyiapkan stok telur untuk keperluan bantuan sosial selama 3 bulan ke depan. Jadi satu paket sekaligus itu sudah terlampaui dalam satu kegiatan. Makanya untuk beras itu kita Gapoktan. Coba sekarang lihat Gapoktan, itu sibuk semua. Kemudian telur itu dari peternak rakyat itu yang tergabung di dalam koperasi Putra Beli. Untuk diketahui, warga terdampak COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar yang menerima bantuan sosial saat ini mencapai 42.000 orang. Data itu bisa berubah dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Uzahmat melaporkan. Sahabat, bantuan langsung tunai yang diambilkan dari dana desa diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 tinggal menunggu waktu. Informasinya bersama Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 tinggal menunggu waktu. Pasalnya, mekanisme juga prosedur pelaksanaan dan penerimaannya terlebih dahulu harus melalui peraturan bupati. Bantuan langsung tunai melalui dana desa tersebut merujuk pada perubahan peraturan Menteri Desa PDTT. Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi mengatakan, adanya surat edaran terbaru tentang penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 PKTD dan BLT dana desa sudah pasti wajib dilaksanakan sesuai Permendes terbaru nomor 6 tahun 2020. Kabul juga mengatakan, bantuan langsung tunai ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dan yang berhak menerima adalah masyarakat yang belum terdata di Kemensos sebagai penerima bantuan, misal PKH dan BPNT. Sedangkan BLT ini akan diberikan secara cash sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan diharapkan kerjasamanya antara relawan desa penanganan COVID-19 yang tupoksinya sebagai pendataan yang melibatkan RT, RW, serta pihak desa, yaitu Kepala Desa selaku penanggung jawab penyaluran BLT. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Demikian serangkaian informasi yang sudah kami hadirkan di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama rekan-rekan di Radio LPPL se-Jawa Timur. Saya Ranu Prastia pamit undur, terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur.